A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, bahwa sesuatu yang menggetarkan adalah bahwa apa. Al-Qari'ah itu adalah sesuatu yang menggetarkan itu. Kalau di terjemah Kemenak, ini coba kita cek terjemahnya Kemenak. Al-Adiyat. Nah ini Al-Qari'ah atau hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qari'ah itu? Makna dari qoro'a sebenarnya itu orang kalau mau masuk rumah terus ngetuk dok dok dok, itu namanya qoro'a, mengetuk. Nah, Al-Qari'ah sesuatu yang menggetarkan hati, yang mengetuk dan menggetarkan hati, itu disebut apa? Al-Qari'ah. Ini adalah penggambaran terkait dengan hari kiamat yang kejadiannya tidak ada seorang pun kecuali dia akan penuh dengan kecemasan. Ya, orang yang hidup saat itu akan penuh dengan kebingungan, kecemasan. Lalu di sini diulang untuk menunjukkan agar terasa getarannya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kita lihat ada pengulangan 3 kali. Ada pengulangan 3 kali berarti ada satu pesan yang ingin Allah sampaikan. Harusnya kamu tergetar dengan peristiwa ini. Meskipun ini baru sekedar cerita, tapi Allah mengisyaratkan dengan wama adroka. Tahukah kamu? Sudah pernah kita sampaikan kemarin terkait wama adroka itu untuk sesuatu yang hakikatnya manusia tidak akan pernah bisa menalar, membayangkan. Apa yang membuatmu tahu apa itu Al-Qari'ah? Jadi kalau di Indonesia kan terkadang kita, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Jadi kalau di Indonesia kan tahukah kamu? Wa ma adraka. Apa yang menjadikanmu tahu? Makna aslinya apa itu Al-Qari'ah? Perhatikan, harusnya di dalam bahasa Arab normal itu harusnya tidak perlu diulang-ulang, cukup dengan menggunakan isim dhamir. Tapi di sini Allah memilih redaksi dengan pengulangan. Berarti makna bahwa ini harusnya menjadi sesuatu yang menggetarkan itu harus terasa di dalam batin kita. Betapa hari kiamat itu sesuatu yang di dalam hadis yang cukup panjang. Jangankan kita, ya, para nabi pun takut. Para nabi kan nanti kisahkan tentang syafaat itu, orang pada berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, enggak, nafsi dewi, aku yang duwe masalah. Saya juga punya masalah. Saya dulu pernah melanggar. Datang ke Nabi Nuh sama, datang ke Nabi berikutnya sama. Satu-satunya yang berani nanti hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dengan kemantapannya itu beliau punya keyakinan bagaimanapun Allah tetap Rabbun, bagaimanapun Allah tetap penguasa, bagaimanapun Allah tetap Rahman Rohim, yang semua aturan itu tetap di bawah Allah. Maka Rasulullah dengan PD-nya itu sujud langsung. Rasulullah, saya tidak akan mengangkat kepala kecuali engkau membolehkan saya untuk memberikan syafaat. Langsung kemudian Allah, ya sudah, supaya angkat kepalamu, ya, irfa' ra'sak sal wasal. Udah, kamu angkat kepalamu, minta apa minta. Itu satu-satunya yang berani cuman sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situlah nanti Allah memberikan syafaat. Ada orang yang hafal Quran, orang yang ini, itu setelah setelah Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu betapa menggetarkannya hari kiamat sampai para nabi pun selain Rasulullah itu takut. Mengapa? Allah itu punya 2 sifat. Ada sifat jalaliyah, ada sifat jamaliyah. Sifat jamaliyah itu sifat indah, sifat baiknya Allah, yaitu Allah maha kasih sayang, maha pengampun, maha merahmati. Namanya sifat jamaliyah. Apa? Sifat jamaliyah. Ada sifat jalaliyah, sifat keagungan, keperkasaan Allah. Nanti ketika hari kiamat, Allah itu mendengungkan di mana-mana, semua langsung dikatakan pada hari al-yauma
Limanil mulkul yaum. Semua orang itu digetarkan oleh Allah. Limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kerajaan? Ayo, ngaku semua. Oh gitu ya, kira-kira begitu. Jadi Allah dengan keperkasaannya, limanil mulku yaum, milik siapa kerajaan? Ayo kalian akui. Dulu kalian merasa punya ini, merasa mampu ini, merasa ini. Coba sekarang. Wah, seperti itu kira-kira kalau di dalam bahasa limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan? Hari ini kalian saksikan siapa pemilik sebenarnya. Itu kemudian diistilahkan kalau dalam surah Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin. Makanya kita itu diingatkan di dalam surat Al-Fatihah itu dua posisi. Di awal itu alhamdulillahirabbil alamin, kita diingatkan Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi jangan sampai Rahman Rahimnya Allah ini membuat kalian lalai bahwa Allah juga Maliki Yaumiddin. Nah, kalau sudah jalaliyahnya keluar, ini enggak ada yang berani, bahkan para nabi pun getar. Nah, orang-orang baik pun kan sama, kiai yang sudah soleh itu kalau sudah keluar sifat jalalnya itu santrinya mendrip situ, nggak ada yang berani. Tapi ketika lagi keluar welas asihnya, ya semua orang berani mendekat, senyum-senyum. Lah kurang lebih seperti itu, tapi itu hanya penggambaran, ya. Jadi kiamat tidak akan pernah bisa dinalar oleh manusia, bagaimana besarnya tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Paling bisa Al-Quran di sini memberikan gambaran yang itu kalau kita bayangkan pun tetap kesulitan. Apa itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita dipertontonkan oleh Allah di muka bumi ini, kalau musim penghujan itu ada laron yang itu laron beterbangan itu berarti sebenarnya dia punya kemampuan tapi nggak punya tujuan kan. Laron itu tujuan terbangnya kemana, kan beda kalau kayak burung. Kalau burung kan sudah tahu tujuannya kemana tapi kalau laron itu kan kayak nggak punya tujuan, terbang ke sana kemari, yang penting di mana ada lampu dia ke sana, yang penting ada terang-terang dia ke sana, nggak jelas karena dia nggak tahu tujuannya. Dan nanti manusia bukan hanya kayak laron yang terbang, tapi laron yang diterbangkan. Bayangkan model laron, saya bawa laron sak gegem terus kulo lemparkan, lebih tidak punya daya. Ya, manusia itu pun montang-manting saking bingungnya bagaimana keadaan mereka. Kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini penggambaran gunung yang kita lihat begitu tegarnya, begitu luar biasa kokohnya gunung di bumi ini, itu diistilahkan kal ihnil manfus, hanya seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Loh, kalau gunung mawon kados bulu yang dihambur-hamburkan, loh bagaimana kita? Gunung saja yang begitu tegarnya itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini agar dua ayat ini agar kita bisa merasakan Al-Qari'ah itu seperti apa, penggambarannya seperti itu. Nah, tapi kita ini nggak tahu cap imannya apa ya, kok ya tetap nggak tergetar, tetap tahu wenang saja, saking yakinnya sama rahmat Allah apa saking dableknya itu kita ya tetap tenang-tenang saja ya. Kalau tenangnya karena yakin kepada rahmatnya Allah itu aman ya, tapi kalau tenangnya karena dablek, nah ini ya nggak tahu. Fa'amman. Nah, terus di sini ada dua istilah. Fa amman sakulat mawazinuh, di bawah ada wa amman khaffat mawazinuh. Kalau zaman dulu biasanya dijelaskan dengan timbangan baik dan buruk itu ditimbang nanti berat mana. Tapi ada yang menafsirkan menggunakan bahasa niki, kita perhatikan karena di sini tidak ada tafsir yang detail dari hadis maupun ayat, rata-rata redaksinya sama. Nah, di sini kita menggunakan tafsir berdasar pada bahasa. Jadi tafsir itu hanya dua yang bisa, Yang pertama menafsirkan ayat menggunakan riwayat. Yang kedua menafsirkan ayat dengan berdasar pada pola bahasa. Hanya itu yang boleh, nggak boleh terus angan-angan di luar itu, bayangkan sendiri itu sesat nanti. Jadi harus dua nih dasarnya. Ada ulama yang menafsirkan secara bahasa. Sakulat ini berat, khaffat itu ringan. Yang diistilahkan berat dan ringan ini bukan kebaikan dan keburukannya, tapi mawazinuh. Napa? Mawazinuh. Sebenarnya mawazinuh itu timbangan-timbangan.
Nah, berarti barang siapa kok berat timbangan-timbangannya, barang siapa ringan timbangan-timbangannya. Nah, sebagian ulama menyebut kalau itu kebaikan dan keburukan ditimbang, maka istilahnya pasti barang siapa berat kebaikannya, barang siapa berat keburukannya. Tapi di sini tidak, barang siapa berat timbangan-timbangannya, barang siapa ringan timbangan-timbangannya. Maka ada yang menyebut bahwasannya ini seperti orang jual beli itu, Pak. Orang jual beli, misalkan saya datang kepada seorang penjual, terus kemudian saya bilang, Pak, saya mau beli tomatnya 2 kilo. Ya, saya mau beli tomatnya 2 kilo. Terus kemudian ditimbang sama orangnya. Maka di sebelah sini akan ada timbangan, napa namanya niku? Anak timbangan beratnya 2 kilo, kemudian tomatnya kalau ternyata tomatnya beratnya cuma 1 kilo, saya akan makan, loh enggak sampai 2 kilo. Itu namanya berarti dia ringan, karena tidak sampai standar yang saya tetapkan. Saya pengennya 2 kilo, harusnya tomat itu saya butuh 2 kilo, ternyata kok cuma ada sekilo, berarti saya katakan itu ringan. Tapi kalau dia lebih dari 2 kilo, saya akan, oh ini berat ini. Nah itu, maka menurut penafsiran ini, mawazinuh itu semua amal kita itu punya standar timbangan yang ditetapkan oleh Allah. Sholatmu harusnya begini, puasamu harusnya begini, ya, bacaan Quranmu harusnya begini. Mulai dari standar ukuran bagaimana pelaksanaannya ataupun bagaimana motivasi dan tujuannya. Nah, ditimbang, maka kemudian yang tidak sesuai dengan timbangan itu akan ditolak. Yang tidak sesuai akan ditolak. Jadi ketika kita sholat, misalkan, oh standarnya sholat itu A, B, C, D, standar minimal. Nanti kalau kita ditimbang melebihi standar itu berarti sakulat, berarti berat timbangan amal kita. Tapi kalau kurang dari standar itu berarti khofat. Nah disinilah para ulama itu nangis. Ya, para ulama, saya nggak menyebut kita, ya, para ulama itu nangis. Lalu para ulama rata-rata di sini terus nangis. Mana timbang? Mana? Apakah amal saya akan sampai di standar minimal timbangan-timbangan itu? Apakah ada amal saya yang akan memberatkan timbangan itu? Nah, di sini yang kemudian kita harus dianjurkan kalau setiap habis amal itu kita disuruh mentafakuri amal kita. Tadi saya amal itu niat saya apa? Kadang kita itu amal saking seringnya itu menjadi kayak napa namanya niku yang setiap rutinitas menjadi rutinitas sehingga kita melupakan niatnya apa. Maka di dalam istilah tazkiyatun nafs itu ada istilah namanya tajdidun niat, memperbaharui niat. Jadi setiap mau amal kita diajarkan, misalkan bismillahirrahmanirrahim, kita diajarkan doa sebelum tidur, diajarkan doa sebelum makan. Itu semua dalam rangka apa? Tajdidun niat, memperbaiki niat. Niat kita ini apa? Niat kita melakukan ini apa? Lah itu seringkali karena suatu amal sudah menjadi rutinitas, kita tidak lagi memikirkan pokoknya syukur amal mawon. Pokoknya baca saja, kita tidak mentafakuri lagi. Lah dengan ayat ini kemudian kita perlu berpikir ulang, ini amal saya ini sudah benar atau belum, baik secara zahir pelaksanaannya ataupun di dalam batin tujuan dan niatnya apa. Maka di dalam Al-Quran kita tahu di berbagai ayat diulang-ulang itu harus ada ketika amal ibtigha amardhatillah, hanya untuk mencari ridho Allah. Itu diulang-ulang di berbagai ayat agar kita itu memikirkan ulang setiap amal yang kita lakukan itu niatnya apa. Nah, termasuk kebaikan amal kita itu sudah baik. Nah, dengan berpikir seperti ini kita akan terus memperbaiki amal kita. Nah, tapi pun demikian, jangan sampai kemudian kita terlalu fokus kepada amal. Justru itu tadi fokusnya sebenarnya hanya untuk merendahkan amal kita. Iyalah, amal saya kayaknya belum baik. Nah, ketika belum baik ini langsung kita
bergantung kepada rahmatnya Allah. Ya Allah, meskipun amal saya mungkin belum baik, tapi Engkau maha baik ya Allah, tolong terima. Di sini namanya antara khauf dan roja. Di satu sisi kita merasa takut, jangan-jangan amal saya tidak sempurna sehingga akan ditolak, akan oleh Allah ditolak mentah-mentah karena kurang ikhlas, karena kurang baik. Tapi karena itu jangan kemudian terus putus asa, langsung kemudian rasa takut dipakai untuk bergantung kepada rahmat. Tapi Engkau maha baik ya Allah, tolong tetap terima. Ini namanya taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah karena Engkau maha mengetahui, maha mendengar. Maksudnya itu seperti begini, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang beriman, orang yang mukmin, orang mukmin tenan, bukan niatul ladina amanu, tapi niatul mukmin, orang yang benar-benar iman, itu ketika mau amal niatnya pasti baik. Tapi biasanya begitu kita amal malah muncul nggak baiknya. Sering saya contohkan itu, misalkan saya sebagai orang tua merawat anak, itu niatnya awal baik. Tapi begitu terus kemudian anak mungkin kadang dipanggil nggak datang, mungkin kadang anak mengecewakan, terus ngomong sama anaknya, kamu nggak ingat ya selama ini bapak loh, ini mulai nggak bener. Kadang awalnya itu kita baik. Lah disinilah kita terus kemudian Rabbana taqabbal, ya Allah Engkau tahu awal sebenarnya niat saya itu baik, hanya kadang kita itu terus muncul nggak benernya itu, muncul nggak benernya. Di situ memperbarui niat dan kemudian bergantung kepada rahmatnya Allah. Ya Allah, meskipun amal saya tidak baik, tolong tetap diterima. Lah itu diistilahkan seperti kayak kita mau jual beli itu, Pak. Kalau barang kita, kok kita ngandalkan barang, itu rata-rata nggak kebeli. Misal kita benar-benar kepada Allah kok ngandalkan jualan, kita jualan amal, itu pasti ditolak. Mengapa? Ibaratnya tomat, itu tomat kita itu banyak busuknya nopo bagus-bagus. Rata-rata ini kok banyak busuknya. Tomat kita itu rata-rata banyak busuknya. Jadi kalau benar-benar dicek beneran itu nggak akan masuk kategori itu, apalagi malaikat yang ngecek apa namanya QNC-nya itu kan, wah dicek bener-bener, wah ini pasti sisihno, ini nggak masuk kategori. Tapi terus kemudian kita disitulah, ya Allah jenengan kan maha baik, meskipun agak busuk-busuk tolong tetap dibeli gitu. Meskipun agak busuk tolong tetap dibeli. Kulo niat kulo ngaos ya Allah, meskipun boten paham-paham pun wis lah, boten nawa-nawa. Lah itu alhamdulillah kok Allah itu seperti itu. Alhamdulillah kok Allah itu seperti itu. Mari kita cek misalkan dalam bab napa mencari ilmu, misalkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Man salaka, barang siapa kok menempuh tariqan, suatu jalan. Demi apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari, menempuh jalan itu dalam rangka mencari napa? Ilmu. Itu Allah langsung enak, sahalallahu lahu. Itu langsung jawabnya niku nggak pakai apa, itu langsung sahala, maka Allah pasti memudahkan lahu untuknya tariqan, jalan ilal jannah, menuju surga. Nggak ada syarat dan paham, boten wonten. Pokoknya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Wah. Nah itu kalau ada syarat dan paham, waduh kacau niku. Kacau. Terus pokoknya ngaos, makanya yang penting niku pokoknya napa? Ngaos dulu. Sholat juga sama. Sholat itu ya meskipun Allah seharusnya ya layaknya harusnya sholat niku nggih khusyuk, tapi di berbagai ayat kita tahu mboten wonten niku. Memang ada ayat misalkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Itu memang ayatnya begitu. Tapi di berbagai ayat yang perintah itu mboten wonten. Misalkan ya al-muttaqin itu di ayat yang lain itu gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Gimana? Walladzina yuqimuna shalah. Wis pokoke salat. Wis receh-receh lah wis. Kalau Imam Syafi'i ini ku dawuhnya pokoknya kamu tetaplah berjalan menuju Allah. Kalau bisa berlari, lari. Kalau capek berhenti sedikit atau jalan pelan. Yang penting kamu tidak berbalik arah.
Dari Imam Syafi'i itu. Pokoknya yang penting jangan sampai berbalik arah. Kalau mampu lari, lari. Kalau enggak ya berjalan cepat. Kalau enggak berjalan. Kalau capek istirahat sebentar. Yang penting jangan sampai berbalik arah. Istilahnya Al-Qur'an itu man kadzdzaba wa tawalla. Kemarin barang siapa mendustakan dan berpaling. Nah, ini rahmat Allah yang harus kita. Tapi kalau sudah terlalu pede, turunkan lagi. Ingat, hati-hati. Di sini ada Allah mengisahkan tentang man khaffat, barang siapa yang ketika masuk tadi ternyata amalnya itu ringan, tidak sesuai standar SNI-nya itu nggak dipenuhi. Ya. Nah, kalau standarnya nggak disesuai, apa harusnya? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali ya. Ummun itu tujuan tempat kembali. Ibu itu disebut ummun karena anak itu pasti baliknya kepada ibu. Imam itu disebut imam dari akar kata yang sama itu karena setiap makmum tertuju pandangan dan pendengarannya kepada imam. Orang kalau khaffat mawazinu ringan, tidak sesuai standar tadi timbangannya, maka tempat kembalinya tujuannya itu adalah hawiyah. Maka perhatikan, hawiyah ini berarti bukan untuk orang-orang kafir. Hawiyah ini untuk orang-orang yang iman. Mengapa? Karena kalau orang kafir nggak pakai ditimbang, Wak, bablas. Lu nggak ada yang dijual. Dia datang nggak bawa apa-apa, nggak ada. Jadi ini bukan tentang orang kafir. Ini yang harus kita kemudian merasa ada rasa takutnya. Karena ini ternyata neraka untuk yang khaffat mawazinu, bukan untuk orang alladzina kafaru. Karena kalau alladzina kafaru istilah Qur'annya fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak akan dibuat ada timbangan untuk mereka karena nggak ada yang bisa dijual. Ini adalah untuk orang yang amalnya itu dihitung. Berarti orang yang beriman tapi tidak sesuai standar. Nah, banyak riwayat hadis yang Rasulullah itu menyampaikan terkait dengan siksa-siksa neraka khususnya untuk orang-orang yang beriman ya. Orang beriman ya yang tidak sesuai standar ya mampir dulu lah ya. Dan itu sudah sewajarnya kan harusnya begitu loh. Masa papan atas dengan ini disamakan malah buatan adil ya. Jadi ya mampir dulu. Nah, kita yang harus merasa takut itu adalah Rasulullah niku dawuh begini, seringan-ringannya nanti siksa orang di neraka itu adalah sampai di tempat sendalnya. Berarti nggih sampai di tempat sendalnya tok. Jadi yang napa api itu hanya mencapai napa? Yes, enggak sampai mata kaki, enggak sampai sepuluh. Tapi panasnya sampai ubun-ubun. Lah ini yang benarnya panasnya cuma di hawa, tapi panasnya sampai ubun-ubun. Nah ini yang takut. Dah satu-satunya termasuk yang menjamin kita, yang harusnya kita perbanyak itu apa? Salat kita. Rasulullah dawuh la taqulun nar atharos sujud. Api neraka itu tidak akan membakar napa? Atharus sujud. Tempat-tempat atau napa namine bekas-bekas sujud. Nah kita nggak tahu bekas-bekas sujud itu apa, anggota sujud yang ada 7 itu atau maksudnya orang yang sujud, kita nggak tahu. Minimal kalaupun hanya anggota sujud lumayan lah, berarti 7 tempat niki mboten kebakar. Tapi intinya di situ adalah di hadis yang lain misalkan begini, ada seorang sahabat itu yang Rasulullah senang karena derekno Rasulullah terus sampai kemudian Rasulullah dawuh, "Sal, kamu minta apa?" sama Rasul. Terus dia itu bilang begini, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya pengen bisa nderekno panjenengan, ngancani panjenengan ten surga. Minta kok ya wangil men. Jadi maksudnya Rasulullah itu minta apa gitu, mau dicarikan biasa saja maksudnya Kanjeng Nabi. Kamu minta apa itu? Doa kok karena dia orang soleh, mintanya bukan unta, bukan ini enggak. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya pengen bisa menemani jenengan di surga. Waduh. Rasulullah kira ngepir, Pak. Wong Rasulullah juga enggak bisa menjamin surga kan? Rasulullah awalaisa dzalik. Yang selain itu enggak ada.
Mboten huwa dzalik. Wis pokoke niku sing kula. Langsung Rasulullah niku dawuh. Lah ini yang perlu kita ingat-ingat. Untung sahabat itu fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu untuk kamu memperbanyak sujud. Jadi ini penting. Nah, banyak orang yang kemudian mempertanyakan antara amal-amal terkait dengan sholat dengan amal-amal yang lain. Kemarin kita diistilahkan itu ada sholat, ada zakat ya. Sholat itu adalah terkait dengan ibadah kepada Allah, zakat itu menyimpulkan ibadah kepada kebaikan kepada sesama. Ini sebenarnya tidak terpisah. Apa itu maksudnya tidak terpisah? Makanya nanti di dalam istilah Al-Quran seringkali menggunakan wawu atof. Wawu atof itu limutlaqil jam'i, bahwa keduanya ini harus terjadi. Nah, apa itu? Jadi orang kalau sholatnya benar itu pasti mboten medit. Oh niku nggih patokane niku. Orang kok sholatnya bener niku pasti mboten medit. Nah, wonten wong kok medit mesti sholatnya mboten. Itu yang disebut dengan al-ma'un itu, Pak. Al-ma'un itu coba jenengan. Coba apa kaitannya coba? Oh, al-ma'un itu kan aneh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nggih. Oh, itu kan ngomong siapa? Orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama. Itu ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia sing menyia-nyiakan wis enggak bener sikapnya terhadap anak yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia bahkan tidak mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Niku istilahnya medit, teman ngoten ya. Istilahnya napa? Medit. Wong bocah yatim kok ya disia-siakan diperalat. Ya. Wong sekedar mendorong untuk memberi makan itu napa? Mensupport saja tidak, apalagi memberi. Setuju saja tidak. Jadi kalau ada orang masih ngapain itu dikasih, itu orang malas. Jadi dia memberi saja tidak, terus malah juga tidak mendorong. Tapi ayat selanjutnya itu kan aneh, tiba-tiba fawailul lil. Ini apa hubungannya? Karena orang yang sholatnya nggak bener itu pasti efeknya nggih medit tadi. Orang itu hanya bisa tergugah dorongannya untuk ibadah, melepas kepemilikannya terhadap harta itu hanya jika salatnya benar. Makanya ayat berikutnya fawailul lil musalli. Jadi makanya dalam salat itu kita ditutup dengan assalamu alaikum. Keberadaan kita itu harus memberikan keselamatan, kesejahteraan, kebaikan kepada sesama. Jadi orang yang salatnya benar niku pasti secara masyarakat sosialnya juga pasti benar. Jadi itu sesuatu kesatuan. Kita lanjut. Di sini ada istilah fahuwa fi aisyatir radiyah. Ini yang harus kita harap sekali. Di sini pakainya fi. Fi itu di dalam, ya. Jadi kalau ada gelas, terus kemudian ada sesuatu, misalkan ada bolpen, saya masukkan ke dalam gelas, namanya al-qalamu fil kubbi. Ini namanya di dalam. Jadi berada di dalamnya sesuatu. Nah, fi aisyatin, berada di dalam kehidupan radiyatin yang memuaskan. Berarti kan di sini menggunakan kalimat isim, berarti ini sesuatu yang permanen, sesuatu yang permanen. Nah, terus kemudian fi isyatin radiyatin yang memuaskan. Diistilahkan radiyah ini sama di berbagai ayat ya. Itu wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah, sami. Pokoknya istilah di berbagai ayat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dia benar-benar puas. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sampai kamu puas. Intinya kita nanti orang-orang baik itu akan mendapatkan balasan yang sangat memuaskan sampai dia nggak bisa minta lagi. Saking puasnya sampai dia nanti nggak bisa minta lagi. Jadi kalau kula panjenengan misalkan, wah nggak berani wayuh ning dunya sengko njaluk ning kono, nggak sampai minta, Pak. Nggak saya minta, maksudnya diberikan sesuatu yang sangat memuaskan sekali. Semua itu di luar ekspektasi kita, sudah sangat membuat kita puas. Dan nggak tahu bentuknya apa, wis pokoknya fi aisyatin radiyah.
Nah, termasuk nanti yang paling tinggi itu adalah dijamu langsung oleh Allah. Ya. Jadi kenikmatan tertinggi itu langsung nanti bertemu kepada dengan Allah. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada orang-orang itu yang benar-benar dijamu langsung ketemu dengan Allah. Nah, tapi di sisi yang lain ada fa ummuhu hawiyah. Ada orang-orang yang tempat kembalinya itu adalah hawiyah. Tapi tenang saja karena ada sunnatullah yang lain, ada ketentuan yang lain bahwasanya pokoknya orang-orang yang beriman man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu tenang. Tapi ya nanti dulu itu ya, nanti dulu ya. Tapi yang penting jaminannya apa? Dakhalal jannah, dan itu tanpa syarat. Ada satu riwayat yang ini biar kita naik turun, tapi kalau terlalu pede turunkan lagi. Tapi meskipun masuk surga gosong dulu ya lumayan Pak itu ya. Wis jangan. Jadi dinaik turunkan. Kalau sudah agak ya Allah gimana? Saya sholat juga sulit khusyuk. Kalau sudah seperti itu jangan diteruskan, naikkan. Ya Allah meskipun sholat saya tidak khusyuk tapi kula pun sholat loh ya Allah tolong jenengan kan baik gitu ya. Jadi dinaik turunkan, jangan turun terus. Nanti setan menang. Karena kita harus bisa mengalahkan setan karena setan itu akan mencari celah di situ. Kadang orang sudah sholat oleh setan digoda di situ. Kamu sholat percuma, sholat itu harus khusyuk sementara kamu sholat gak pernah. Nah kalau sudah setan bisiki seperti itu, kita jangan berada di situ, kita naikkan. Ya Allah meskipun kula sholat khusyuk tapi kula pun manut loh Gusti, kula pun sholat nyuwun tolong ya Allah. Nah ya, tapi kan kita tidak mengandalkan amal, kita bergantung kepada rahmatnya Allah. Sudah kok setan datang, kamu percuma sedekah kamu ini. Ya Allah tapi kula pun sedekah ya Allah. Niki kula demi jenengan. Niki kula wonten seneng-senenge bangga sedikit pas dilem ya. Nggih niku pun niku saya tahu itu tidak benar, tapi tolong tetap diterima. Tujuan saya sebenarnya bukan itu dan engkau tahu, namanya taqabbal minna innaka samiun. Ya Allah sebenarnya engkau tahu apa yang saya tuju, tapi kok ada keruh-keruhnya di situ, tolong ditolerir gitu kira-kira gitu ya. Jadi ini yang harus kita naik turunkan. Ada satu riwayat, ini saya ceritakan, hadisnya cukup panjang, ini cerita untuk menutup kita. Jadi ada satu riwayat Rasulullah SAW suatu saat lagi duduk-duduk bersama para sahabat. Ini untuk kita biar senang. Terus kemudian ada Abu Hurairah, itu kantil terus kali Kanjeng Nabi. Makanya orang-orang nggak begitu punya itu ada pentingnya Pak. Abu Hurairah itu riwayat hadisnya itu banyak itu karena miskin, nggak punya keluarga. Wah, akhirnya kan nganggur nggak punya istri, nggak punya keluarga, nggak punya harta, akhirnya ngantil Kanjeng Nabi. Wah, akhirnya riwayat hadisnya niku banyak sekali. Bayangkan kalau semua orang seperti Abdurrahman bin Auf, semua orang pebisnis sibuk lah, yang direkno Kanjeng Nabi sinten. Makanya panjenengan yang ngaji terus saya yakin pengangguran nih. Kalau kali Pak Fuad itu kalau Pak Fuad kan nggak bisa tiap hari. Tiap hari ini karena pensiunan pengangguran. Nah, itu tapi ada pentingnya. Makanya ada orang itu dibuat oleh Allah macam-macam. Lah Abu Hurairah itu nderekno Kanjeng Nabi terus kemudian beliau suatu saat Kanjeng Nabi pas lagi duduk tiba-tiba beliau keluar nggak ada. Abu Hurairah tahu nih Rasulullah kemana? Karena waktu itu zamannya perang, ada orang munafik takut Rasulullah ada apa-apa, dicuari nggak ada, dicuari ke sana kemarin nggak ada. Sampai kemudian ada satu tempat yang belum dicari, ada satu kebun itu tapi ada temboknya besar sekali, temboknya tinggi besar sekali. Ini jangan-jangan Rasulullah di dalam kebun ini. Kemudian beliau nyari, nggak ada pintunya, nggak ketemu. Sampai kemudian ada kayak gorong-gorong tempat untuk lewatnya air. Itu satu-satunya tempat yang ditemukan Abu Hurairah di situ. Abu Hurairah merangkak, diistilahkan dalam hadis merangkak begini. Merangkak begitu judul di sebelah dalamnya, bener Rasulullah sedang berdiri menghadap ke arah sana. Didatang, ya Rasulullah ternyata jenengan di sini, saya cari-cari ke sana kemari. Loh, ada apa kamu? Yang boten ya jenengan nggak ada ya, saya cari. Rasulullah melepas sandalnya. Nih, bawa sandal saya. Abu Hurairah kaget. Maksudnya apa? Kamu bilang ke orang-orang, pokoknya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ajun Nabi lagi madhep Allah niku lagi napa? Usul istilahnya mukasyafah. Rasulullah, wis pokoknya katakan ke orang-orang siapapun yang mengucap la ilaha illallah dia masuk surga.
Wah, Bu Hurairah sewenang Pak. Wah, ini kabar terupdate ini. Kabar terupdate. Selama ini kan harus puasa, harus gini. Ini kabar baru. Wah, orang-orang pasti senang. Wah, Bu Hurairah balik. Begitu balik merangkak lagi. Begitu merangkak sambil agak jalan cepat, sambil gini. Lah, apes ketemu Umar bin Khattab. Temu orang, kamu dari mana? Ono Umar bin Khattab tukang nyentak. Wah, Umar bin Khattab niku dawuh biasa tok niku pun koyo nyentak. Kamu dari mana? Saya habis ketemu Kanjeng Nabi, ini sendal beliau itu. Menunjukkan ini sendal. Itu untuk bukti saya habis ketemu Rasulullah. Terus kenapa? Beliau menyuruh saya menyampaikan ke semua orang, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, saya ngucap la ilaha illallah masuk surga. Wah, Umar bin Khattab dipukul Bu Abu Hurairah. Ditinju dadanya. Jadi istilahnya hadis itu ditinju dadanya sampai terjungkal. Lu jenengan gimana kok saya dipukuli gimana? Bawa saya ke Kanjeng Nabi mana? Langsung, tapi jangan pukul-pukul. Main pukul aja. Wah, akhirnya dibawa Kanjeng Nabi. Nah, enggak diajak diskusi sama Umar bin Khattab, karena kelasnya Abu Hurairah bukan kelas untuk diajak diskusi. Langsung diajak balik lagi ke gorong-gorong, dia merangkak seperti awal. Kemudian sampai di sana, ya Rasulullah langsung, loh kamu kenapa kesini lagi? Ini saya malah ketemu Umar, malah saya dipukul. Saya sudah menyampaikan yang jenengan suruh tadi, malah saya dipukul. Loh Umar, kenapa kamu mukul-mukul? Lah gitu Kanjeng Nabi, orang-orang itu sudah mau amal, mboten usah jenengan bilang begitu. Mau jenengan garansi begitu malah pada nggak mau amal. Biarkan orang-orang sudah mau sholat, sudah mau, mboten usah pakai dikatakan seperti itu. Oh iya sudah ikuti Umar. Jadi, berani usul kepada Rasulullah, interupsi itu. Mboten usah orang-orang digaransi. Wong orang-orang sudah mau amal. Mungkin digaransi malah podo nggak mau amal. Namun hadis ini pada akhirnya hanya diriwayatkan oleh para perawi yang sebelum tulisan itu hanya menjelang beliau wafat. Jadi setiap perawi kalau mau wafat itu baru ada satu hadis yang belum saya sampaikan. Saya khawatir kalau belum menyampaikan ini nanti saya dituntut oleh Allah. Disampaikan sudah menjelang kematiannya. Karena tadi hadisnya hadis garansi. Takutnya kalau disampaikan terus padha mboten amal. Nah, tapi di sisi yang lain kita akhirnya kan ditulis, begitu ditulis pun wah sudah viral kemana-mana bahwasanya Rasulullah ada janji itu. Jadi di sisi yang lain kita harus yakin sekali, pokoknya orang yang beriman itu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya meskipun ya mungkin ada yang mampir hawiyah ya, tapi itu enggak lama lah, enggak lama. Ya atau lama ya tapi tetap ujungnya mampir. Tapi kalau panjenengan mugi-mugi kita termasuk ahlul Quran ya. Quran ini harus kita jaga 3, yaitu lafdzon wa maknan wa amalan. Saya sampaikan ini, saya memberanikan diri untuk membuat program meskipun mungkin nanti belum bagus ya, yaitu nanti malam ini kan sudah mulai malam 21 Masjid An-Nur membuka napa namanya niku iktikaf. Jadi tidurnya nggih nuwun sewu kalau ibu-ibu nggih tidurnya nggih di situ, bapak-bapak nanti tidurnya di sini nggih enggak usah pakai kasur-kasuran nggih. Ngerasakno zamane Kanjeng Nabi niku malah enggak ada karpet nggih. Jadi wis pokoke tidur biasa, monggo nanti yang mau mengikuti. Kemudian untuk yang ngaos Qur'annya sudah baik, dipersilahkan nanti untuk membuka diri mengajar kepada yang belum baik. Saya yakin di antara kita pasti ada yang ngajinya sudah bagus, baca Quran saja, baca Quran. Karena baca Quran, kalau sekarang kan kita tadabbur, mau terjemah tadabbur. Malam coba nanti yang ngajinya sudah baik, itu mengajar kepada yang belum baik. Yang belum baik silahkan datang untuk belajar membaca Al-Quran, disimak oleh yang sudah baik. Ini nanti kita akan, nanti yang kemarin sudah saya order Bu Nurul untuk nanti ngawali, nanti siapa yang ngajinya belum baik, mungkin nanti ada Ustazah Isna ini kalau memang lego wekdale, kalau memang karena sudah sepuh tapi kalau kayak Bu Nurul ini masih muda, harus amalnya harus ini. Jadi nanti bisa untuk membantu yang belum bagus bacaannya. Nanti untuk yang bapak-bapak bisa langsung dengan saya, insya Allah. Baik, terima kasih.
Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wastaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.